Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Waitasim Surabaya kelas 12 baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, keluarga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa tradisi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU. Anak-anakku sekalian, NU merupakan organisasi keagamaan yang terbesar yang berada di Indonesia. Tentu SMK Waitasim juga berorientasi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan visi misinya. Nah, di dalam NU itu, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada beberapa tradisi yang kemudian dianjurkan untuk dilaksanakan karena ini tidak melanggar ajaran agama. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Apa saja tradisi yang kemudian berada di NU? Yang pertama adalah mendoakan orang-orang yang telah wafat, mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Bahkan Al-Quran sudah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya yang dimaksud adalah sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang wafat mendahului kami dengan membawa iman. Dan janganlah engkau memberikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyayang dan kemudian lagi maha penyantun. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10 ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu sampai kepada orang yang mati. Seandainya ini sesuatu yang keliru, yang salah, maka otomatis Allah tidak akan menyampaikan di dalam Al-Quran ayat ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mendoakan orang-orang yang telah wafat mendahuluinya. Atau tradisi di NU itu ada tahlil. Tahlil itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dari awal tahlil sampai dengan akhir, bacaan yang dibaca itu adalah bacaan-bacaan yang kemudian diambilkan dari Al-Quran. Contoh, ketika orang sudah datang semuanya, ketika sudah berkumpul, maka biasanya ustaz atau kiai yang memimpin tahlil akan tawassul terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Lalu kemudian hadiahnya dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bacaan-bacaan ayat yang lain. Diakhiri dengan doa. Itu semuanya diambilkan dari Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan. Oleh karena itu, di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU, yang namanya tahlil ini adalah sesuatu yang dianjurkan apabila mampu keluarganya untuk menyelenggarakan tahlilan. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Jangan kemudian bela-belain cari hutangan untuk menyelenggarakan tahlilan agar supaya bisa memberikan hadiah, bisa memberikan konsumsi untuk orang-orang yang tahlilan. Tidak. Jadi di dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila memiliki kemampuan, maka dianjurkan untuk tahlilan.
Kalau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hadiah, hidangan kepada orang-orang yang tahlilan, ya tidak usah. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, pahala sedekah kalau misalnya tahlilan lalu kemudian pada malam ketiga atau malam ketujuh keluarga memiliki kelebihan lalu kemudian mengeluarkan makanan yang dikeluarkan itu sifatnya adalah sedekah, dan pahala sedekah yang dikeluarkan oleh keluarga itu akan sampai kepada mayit. Di dalam Sahih Muslim halaman 1672, Sayyidah Aisyah menyampaikan, Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ummi tuttitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ibu saya sudah meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat kepada saya Rasulullah. Lalu kemudian saya menduga jika ia dapat berwasiat, tentu ibu saya akan berwasiat untuk bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya wahai Rasul? Ibu saya sudah meninggal dunia mendadak, belum sempat berwasiat. Seandainya ibu saya sempat untuk berwasiat, maka ibu saya insya Allah akan berwasiat tentang sedekah. Seandainya saya sedekah wahai Rasul, apakah pahala yang dari sedekah yang saya berikan kepada orang lain itu akan sampai kepada ibu saya? Apa jawaban Rasul? Qala na'am, iya sampai. Nah, ini kemudian yang menjadi pijakan orang-orang NU ketika menyelenggarakan tahlilan, lalu kemudian keluarga diberikan kelebihan rezeki, memberikan hidangan, memberikan konsumsi. Itu nilainya adalah sedekah dan pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal dunia tadi itu. Lalu kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, sedekah itu tidak hanya khusus dalam bentuk makanan saja. Akan tetapi sedekah juga bisa berupa zikir atau tahlil. Ada dalilnya, ada. Di dalam Sahih Muslim halaman 1674, sahabat Abi Dzarrin menyampaikan, anna nasan min ashabin nabi qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa bikulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan. Ada beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, orang-orang yang kaya bisa beruntung mendapatkan banyak pahala. Mereka sholat seperti kami, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Lalu kemudian Nabi menjawab, bukankah Allah telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih yang kamu baca itu adalah sedekah. Jadi kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Setiap takbir yang kita bacakan itu sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sedekah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atau setiap bacaan la ilaha illallah atau tahlil itu sedekah. Makanya
Ketika ada orang yang meninggal dunia menyelenggarakan tahlil, bacaannya menjadi sedekah dan pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Dan juga makanan, hidangan yang diberikan itu menjadi sedekah makanan, dan itu sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia itu tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ubay barusan senantiasa menguatkan kita semua untuk tetap melangsungkan tradisi-tradisi yang disampaikan di dalam ajaran NU oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kita lanjut untuk tradisi-tradisi yang lain di dalam Faham Ahlussunnah wal Jamaah di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Pak Ubay mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Pak Ubay akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.